Pemirsa, berbicara mengenai penyakit antraks yang menyerang berbagai hewan seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba termasuk salah satu jenis penyakit hewan menular strategis atau PHMS yang menimbulkan angka kematian atau angka kesakitan tinggi pada hewan, kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan juga bersifat zoonotik. Nah, kita akan membahas mengenai penyakit antraks terutama di daerah istimewa Yogyakarta dan bagaimana cara penanggulangannya untuk daerah istimewa Yogyakarta dalam episode hari ini, yakni penguatan peran seluruh stakeholder dalam pengendalian antraks secara terpadu menggunakan One Health. Nah, seperti apa untuk obrolan kita tentang penyakit antraks ini? Saya, Visintia Rina, akan hadir menjumpai Anda di podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Langsung saja akan saya kenalkan kepada pemirsa semua untuk 3 narasumber yang akan berbincang mengenai penyakit antraks di hari ini. Untuk yang pertama, ada PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Bapak Heri Sulistyo Hermawan, SPIMT. Halo Bapak, semangat pagi. Semangat pagi, Alhamdulillah, sehat. Sehat selalu. Dan ada juga dari DPRD DIY, ada Bapak RB Dwi Wahyu, SPD MSI. Selamat siang. Semangat pagi. Ya. Sehat selalu ya Pak Dwi ya. Dan juga ada dari akademisi dari FKH UGM, ada Profesor Dr. Hewan Aris Haryanto MSI. Semangat pagi dokter. Selamat pagi. Profesor juga. Selamat pagi, semangat terus Mbak. Yes. Nah, kita kan hari ini akan membahas mengenai pengendalian antraks secara terpadu dengan menggunakan One Health seperti itu. Mungkin pemirsa banyak yang belum tahu tentang pengertian One Health ini sendiri. Nah, kita sebelum ke One Health, kita bahas mengenai antraks terlebih dahulu. Ke Profesor dulu tentang penyakit antraks. Nah, Prof, ini kan tentang antraks yang memang di DIY juga masih masif seperti itu, masih ada untuk hal tersebut. Kita awali dulu tentang pemahaman antraks. Itu penyakitnya ini seperti apa, bagaimana penularannya, dan ciri-ciri hewan yang terserang antraks itu seperti apa? Baik Mbak Rina, Bapak Ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk penyakit antraks ini adalah salah satu penyakit yang menyerang pada hewan. Ya. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri namanya Bacillus anthracis. Kemudian dia bisa menyerang ke hewan berdarah panas ya, baik itu hewan ternak maupun hewan liar. Untuk hewan ternak yang banyak terserang itu adalah ruminansia, yaitu seperti sapi, kerbau, kambing, domba. Walaupun juga dilaporkan juga di daerah Purwakarta pada tahun 90-an itu ada menyerang juga peternakan pada burung unta di sana. Jadi penyakit antraks juga bisa menyerang burung unta. Nah, bakteri antraks itu sendiri itu merupakan bakteri yang kalau kita kenal itu termasuk dalam bakteri yang berbentuk batang, kemudian dia juga punya mantel atau kapsul, dan dia yang paling berbahaya adalah bakteri ini kalau kena udara O2 bebas, dia akan, atau oksigen bebas, itu dia akan membentuk spora. Ya, spora ini yang paling ditakuti. Ya. Kalau bakteri antraks itu bisa kita bunuh dengan, kita obati dengan antibiotik. Tetapi kalau spora ini tidak efektif atau tidak bisa diinaktif dengan antibiotik. Dan spora ini bisa tahan bertahun-tahun. Bahkan ada satu literatur yang mengatakan ketika dia sudah spora, ketika bakteri membentuk spora, kemudian spora ini ke tanah, maka dia bisa bertahan selama 70 tahun. 70 tahun dan bisa aktif kembali menjadi bakteri. Nah ini yang perlu kita waspadai di situ. Dan juga spora dari bakteri antraks ini bisa digunakan, disalahgunakan sebagai senjata biologis, bioterorisme. Jadi itu juga perlu kita waspadai, sehingga penyakit ini harus kita waspadai bersama karena ini juga penyakit pada hewan, tetapi dia juga bersifat zoonosis, artinya dia menular kepada manusia. Penyakit zoonosis tidak hanya dari hewan ke hewan, tetapi juga menular ke manusia. Ini yang perlu kita waspadai bersama, dan masyarakat harus aware
terutama kalau misalnya mendekati kasus mendekati Idul Adha, banyak sekali hewan-hewan disembelih. Yang diutamakan yaitu adalah hewan tersebut sebelum disembelih harus diperiksa secara antemortem bahwa dia hewannya sehat dan layak untuk disembelih. Kemudian juga daging hasil hewan yang disembelih tadi itu juga layak dikonsumsi dan bebas dari berbagai penyakit termasuk penyakit antrak ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ciri-cirinya hewan itu terkena antraks apa? Secara umum ciri-ciri pada hewan yang terkena antrak, terutama pada ruminansia ya, kambing, sapi, domba, kerbau, itu adalah dia demam. Demam, lesu, demam, nggak mau makan, nggak mau minum, kemudian demamnya sampai 41-42 derajat Celcius. Kemudian hewan itu bisa mati mendadak karena dia masa inkubasinya itu ada 3 hari, ada yang juga sampai 14 hari. Nah, pada kondisi yang parah, hewan ini, penyakit antrak ini dikenal juga dengan radang limfa. Jadi limfa atau organ yang pada hewan ini berfungsi sebagai organ untuk membentuk antibodi, itu dia akan diserang oleh bakteri ini dan dia menjadi radang. Kemudian juga biasanya kalau sudah parah, sebelum mati dia keluar darah dari hidung, mungkin dari mulut juga, dari lubang belakang juga. Jadi keluar darah dari berbagai lubang alami. Kemudian matinya mendadak. Nah, ketika ada kejadian seperti itu, maka harus dilaporkan kepada dokter hewan setempat atau poskeswan atau institusi yang menangani itu. Ya, kalau itu misalnya bukan dari antrak, karena beberapa penyakit punya gejala klinis yang sama, ya, gejala klinis sama, sehingga kita perlu peneguhan diagnosa dengan mengambil sampel dan juga mengamati apa yang terlihat pada saat hewan itu mati. Ya, sampel itu nanti kita kirim ke laboratorium, dalam hal ini adalah laboratorium Balai Besar Veteriner di Wates. Mereka salah satu laboratorium referensi untuk mendiagnosa penyakit itu. Sekali lagi untuk penyakit yang antrak itu tidak boleh dilakukan penyembelihan. Ya, karena begitu disembelih, darah keluar, si bakteri akan ketemu dengan O2, oksigen, dia akan membentuk spora. Nah, ini penanganannya jadi lebih bahaya. Ya, sehingga harus dilaporkan dulu, kemudian nanti dokter hewan setempat akan memeriksa, kalau itu ada indikasi antrak, maka dia akan melakukan penanganan sesuai dengan penanganan untuk kejadian antrak. Jadi tidak boleh disembelih, tidak boleh disembelih, apalagi dikonsumsi. Ya, kebanyakan kan beli hewan, kemudian mati tiba-tiba gitu, terus sebelum mati sekarat disembelih gitu ya. Terus dibagi-bagian diberadu ya, modelnya begitu. Nah, itu tidak boleh sama sekali. Kalau antrak tidak boleh sama sekali. Karena itu berbahaya bagi yang nyembelih, kemudian orang yang membantu menyembelih, misalnya ngangkat, mindahin, itu juga bisa terkena. Atau orang yang bersih kulitnya, apalagi yang makan, itu lebih fatal lagi. Itu Mbak, mungkin yang perlu kami sampaikan. Mungkin itu adalah salah satu faktor juga ya, yang menyebabkan di DIY pun juga ada kasus antraks seperti itu. Mungkin dari tahun ke tahun pun juga setiap mau menjelang hari besar seperti itu, ada 1-2 temuan kasus antraks di daerah istimewa Yogyakarta. Apakah yang tadi itu juga termasuk salah satu munculnya antraks di Yogyakarta, Pak? Mungkin yang lagi sekarat langsung disembelih gitu kan, mungkin warganya belum tahu itu ada kemungkinan terjangkit antraks atau tidaknya, seperti itu, Pak? Ya, daerah istimewa Yogyakarta ini yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, ini adalah daerah yang tidak bebas antrak ya. Jadi antrak bakteri ini ada di wilayah Jogja. Ya. Yang terutama yang terakhir dalam 5 tahun ini muncul adalah di Kulon Progo, kemudian juga di Gunung Kidul dan juga di Sleman. Namun demikian, alhamdulillah karena kami bekerja sama dengan dinas balik provinsi maupun dinas di kabupaten, dan kita dari berbagai stakeholder, kita bersama-sama, karena ini masalah kita bersama. Kita tidak bisa menyelesaikan sendiri ya, dokter hewan di sana juga perlu kita bantu dari fakultas, dari universitas gitu, kemudian juga dari institusi yang lain, sehingga ya ini, sayangnya kita masih sekarang, Jogja ini masih, namun demikian kondisinya terkendali, amat terkendali ya. Muncul di beberapa daerah seperti kemarin di daerah Gedang Sari ya, di awal tahun ini, sebelumnya juga di Semanu, juga di tahun sebelumnya, tapi itu hanya letupan-letupan kecil. Dan ketika pelaporannya cepat, dan hewan itu bisa kita tangani, maka insya Allah tidak menyebar kemana-mana. Itu yang harus kita lokalisir di situ. Ya. Jadi, dan kita juga harus bekerja sama dengan dalam konteks eco health, itu kan
harus ada pendekatan bersama antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan. Kita juga bekerja sama dengan dinas kesehatan yang untuk menangani orang yang makan dan terkena. Kami dari kedokteran hewan ini menangani sapinya atau hewannya yang terkena. Jadi sampai penguburannya pun harus ada SOP-nya. Jadi harus dalamnya 2 meter, kemudian diberi desinfektan, dibakar dulu, kemudian diberi desinfektan, kemudian ditutup begitu. Dan kalau perlu di semen dikasih tugu peringatan gitu. Karena itu seperti saya sampaikan tadi, sporanya itu yang siapa tahu ketika itu sempat dia ada yang membuka sedikit, kemudian keluar terbentuk spora. Nah itu bisa kita antisipasi dengan tadi dibakar, kemudian diberi desinfektan, kita kubur dalam, kemudian kita semen, dikasih tugu supaya ada peringatan bahwa di situ pernah, supaya nanti anak cucu kita 50 tahun ke depan masih ingat bahwa di situ dulu pernah ada kasus antraks dan mungkin juga masih ada sporanya yang suatu saat bisa muncul kembali, begitu Mbak. Karena tadi jangka waktunya sampai 70 tahun. 70 tahun. Untuk ya. sporanya ini masih bisa ada di situ. Masih ada dan dia bisa nanti menjadi bakteri yang dewasanya begitu. Baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan antraks seperti apa. Nah, kalau dari data gitu Pak, Yeah. ke Pak Heri. Data di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan antraks ini sendiri sejauh ini seperti apa Pak? Kalau awal tahun kemarin kan kita geger lagi gitu kan, sebelum Idul Fitri kalau tidak salah. Kalau untuk sekarang saat ini seperti apa Pak kondisinya Pak? Iya, makasih Mbak. Jadi kalau kita melihat data historis begitu ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Aris bahwa di Sleman itu pernah terjadi tahun 2003 begitu yang di Pakem. Kemudian 2024 kemarin itu di awal tahun muncul di daerah Prambanan. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya kalau di Kulon Progo itu di tahun 2017. Nah, kemudian sudah tidak muncul lagi, artinya penanganannya insya Allah efektif gitu ya. Nah, yang memang sering muncul, kemudian juga ini kadang berulang di beberapa tahun, itu kan memang di Gunung Kidul begitu. Artinya ketika muncul sudah bisa diantisipasi, ditangani, nah kemudian memang kadang muncul lagi begitu. Nah inilah yang harus kita waspadai begitu. Tentu kami sepakat bahwa ini harus bisa diantisipasi, meskipun kalau menurut Prof. Aris dan teman-teman di FKH UGM begitu, yang jelas bakteri ini kan nggak mungkin hilang begitu ya Prof ya, karena itu adalah mungkin bakteri yang memang ada di alam begitu nggih. Namun kan kita bisa mengantisipasi dan bisa mencegahnya begitu. Nah yang di Gunung Kidul 2024 kemarin itu kan muncul di Gedang Sari, artinya itu rentetan yang di Prambanan, kemudian Gedang Sari. Nah sebelumnya 2023 juga muncul, kemudian 2021, kemudian 2019 itu juga ada kasus begitu. Nah tentu yang seperti ini merupakan sesuatu hal yang harus kita waspadai begitu. Artinya kalau tidak dicegah, tidak kita waspadai, kita tidak antisipasi, nanti kan punya risiko. Kalau tadi Prof. Aris sampaikan ini bisa berumur, bakteri ini sporanya bisa dorman, bisa berumur sampai 70 tahun begitu. Artinya kan ini risiko ke depan. Karena apa? Bakteri itu ketika dia membentuk spora, dia bisa dorman, bisa tidur begitu. Nanti kalau pas musim penghujan, dia kena air, ikut aliran air, kemudian nanti dia mungkin akan tertempel di hijauan pakan ternak. Nah, ketika digunakan sebagai pakan itu bisa muncul kembali di ternak atau di wilayah yang lainnya begitu. Dari data yang ada di kita, munculnya kasus itu kan memang terlihat bahwa dari daerah-daerah yang dataran tinggi di tahun-tahun terdahulu kemudian merembet di sekitar situ, di Kapanewon sekitarnya yang di wilayah lebih rendah begitu. Artinya kan itu ada indikasi mungkin bahwa itu mungkin terbawa aliran air, kemudian juga masyarakat mencari pakan itu di sekitar dan lain sebagainya begitu. Nah sehingga inilah yang harus kita antisipasi, kita waspadai, karena tidak semua masyarakat kita, bahkan sebagian besar belum paham seperti yang tadi disampaikan Prof. Aris, bahwa ini sesuatu hal yang harus diwaspadai dan harus diantisipasi betul begitu Mbak. Itu yang terjadi di DIY. Kemudian kalau kita melihat
korbannya, data-data yang ada, itu secara prinsip memang ketika itu muncul belum dilaporkan, begitu kan masih punya risiko menular kepada ternak yang lain. Kemudian ketika sudah muncul dan sudah sampai ke kita, ke institusi pemerintah, kemudian juga sudah ke teman-teman yang di bawah di Poskeswan, atau mungkin bahkan sudah sampai ke manusia, itu di puskesmas biasanya yang terindikasi muncul mencuat pertama begitu. Nah ini kan kita terjunkan, jadi tim kita dan tim dari Dinas Kesehatan, nah tentu kita juga dapat bantuan dari Prof. Aris dan teman-teman. Nah ini kita tangani, termasuk dari Balai Besar Veteriner begitu ya. Kita tangani dengan pengobatan antibiotik, itu sebetulnya mudah dikendalikan begitu. Setelah dilaporkan, kita tangani, sudah tidak ada kasus kematian lagi begitu. Artinya kan bahwa sebetulnya itu sesuatu hal yang mudah ketika kita paham bahwa itu adalah antrak begitu. Seperti tadi yang disampaikan Prof. Aris, gejalanya mungkin mirip penyakit antrak dengan penyakit yang lainnya. Mungkin sama-sama ada kasus demamnya, nafsu makan turun, nah itu kan hampir mirip-mirip sama. Sehingga kekuatannya adalah bagaimana melakukan peneguhan diagnosa tadi. Itulah tim kita, teman-teman kita yang di lini bawah, yang di Poskeswan, itu harus waspada ketika masyarakat melaporkan kasus ternaknya mungkin sudah terindikasi sakit, kemudian mungkin dia ada kematian, itu ketika ada laporan itu harus tim kita terjun ke lapangan, dicek kondisi ternaknya begitu nggih. Kemudian ambil sampel darahnya, dikirim ke Balai Besar Veteriner di Wates sana. Nah, kemudian nanti dicek, didiagnosa, dilihat oh ini apakah memang penyebabnya adalah antrak atau bukan begitu nggih. Nah, ketika seperti ini kan baru kita nanti melangkah tindak lanjut berikutnya ada seperti apa begitu. Nggih, demikian nggih. Itu yang kita lakukan nggih. Kalau kemarin kan kita di awal tahun seperti itu Pak, terus kita melewati Idul Adha. Nah Idul Adha ini sejauh ini kondisi juga aman ya Pak, dari pembelajaran di awal tahun itu penanganan juga baik seperti itu Pak? Iya, jadi kalau misalnya pas Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri ada kasus antrak, itu kan kebetulan saja. Kebetulan dalam artian tadi kami matur di awal bahwa bakteri antrak itu kan muncul biasanya di musim penghujan. Jadi adanya curah hujan tinggi, kemudian bakteri yang di tanah tadi muncul ke permukaan. Nah, dia bersama aliran air, kemudian dia menempel di hijauan pakan ternak, atau dia menempel mungkin di kandang ternak dan lain sebagainya. Itu kan akhirnya bisa menular pada ternaknya begitu. Nah, kebetulan saja itu pas sebelum Idul Fitri begitu. Nah, kemudian dengan kasus ini kan kita hati-hati betul, artinya jangan sampai nanti ini merugikan masyarakat kita itu, sehingga kita waspada, jangan sampai abai. Termasuk di Idul Adha kemarin, insya Allah sudah tidak ada kasus antrak yang ada di masyarakat kita begitu. Artinya kami sudah wanti-wanti kepada masyarakat dan teman-teman yang di lini lapangan, ketika ada ternak mati, utamanya sapi, kemudian kambing, domba, segera laporkan pada Poskeswan setempat. Kita juga punya hotline, itu juga silahkan masyarakat bisa melaporkan itu ke situ begitu nggih. Dalam artian biar segera ada tim teknis yang bisa terjun ke lapangan. Begitu Mbak nggih. Nah, berarti mungkin masyarakat saat ini sudah lebih aware ya terkait dengan antraks gitu. Jika memang hewan pribadinya mati, utamanya adalah tadi sapi, kambing ataupun domba gitu ya Pak ya. Ada hotline-nya atau ke Poskeswan terdekat seperti itu. Baik. Saya ke Pak Dwi gitu kan. Tadi kan sudah mendengarkan Profesor sudah berbicara tentang antraks, lalu penanganan dari dinas terkait dengan antraks seperti itu. Kalau dari kacamata Pak Dwi sendiri berkaitan dengan antrak gitu kan ya Pak, mengawati kondisi dunia peternakan di DIY saat ini seperti apa sih Pak? Terkait dengan kasus ini juga terkait dengan antrak gitu. Dari tahun ke tahun kan masih ada, masih muncul gitu. Dari tadi Prof Ngendiko itu, ternyata antrak ini adalah penyakit yang tidak bisa disepelekan. Nah, saya melihat bahwa sejauh mana sih sebetulnya peternak ini sadar tentang hal ini.
Kalau boleh saya ditanya, belum. Dia belum menyadari. Bahkan mungkin banyak peternak yang diagnosa, kalau Pak Heri tadi diagnosa ini penyakit apa gitu, edukasi kami ke peternak-peternak itu saya kira belum masif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak punya terminal, ada sih sebetulnya, ada terminal tapi belum merata ya, itu belum bisa menjawab ini kebutuhan peternak. Ada terminal yang memastikan ketika kambing atau sapi dari peternak itu ini yang akan dikonsumsi oleh khalayak umum itu, terminalnya di mana untuk memastikan ini bahwa layak untuk dikonsumsi. Maka tema kita ini sebetulnya tidak hanya bicara di Dinas Pertanian saja, ya kan? Berarti kita harus punya UPT atau BLUD, ya kan begitu? Yang apa? Di situ adalah terminal untuk memastikan keamanan pangan. Dan keamanan pangan bukan di beliaunya, di perdagangan. Misalnya begitu. Nah, kenapa ada keamanan pangan tadi? Sebetulnya penyakit antrak ini adalah penyakit yang sangat-sangat mudah sekali untuk binatang itu terkena, sehingga harus diprotek betul. Saya tidak tahu konsepnya Prof, nanti Prof mungkin bisa memberikan sedikit gambaran. Kalau sekarang ini dianggap aja sekarang binatang ini sudah tidak clear, Prof, tidak clear begitu ya, tidak clear. Terus mari kita buat generasi yang ini, tanda petik mungkin, ya tidak mungkin 100% akan tidak terhinggap oleh bakteri ya. Tetapi kita akan buat generasi baru yang relatif itu lepas dari antrak. Karena kalau pernyataan Prof tadi mengerikan sekali loh ya, malah jadi takut loh makan daging ini ya. Jadi binatang yang hari ini, peternakan hari ini itu, bagaimana ini ya sudah, ini harus diseleksi betul. Nah, mungkin di Dinas Peternakan akan memastikan tentang pembibitan, kualitas bibit ternak. Jadi kambingnya ya kambing yang berkualitas. Atau untuk mengantisipasi ini, kalau ada COVID berarti ada vaksin misalnya. Ada vaksin yang mampu paling tidak bisa mencegah adanya antrak. Kalau dikatakan ini pasti antrak hilang 100% nggak mungkin. Tadi hidupannya bisa 70 tahun kok. Iya, sporanya itu bisa 70 tahun kok. Ngeri banget toh. Nah, tetapi bagaimana sekarang kita menciptakan itu? Saya selalu katakan bahwa di Dinas Pertanian untuk menciptakan sebuah pertanian, ya hari ini kita bicara tentang peternakan, bagaimana peternakan ini kita punya bibit-bibit unggul yang tanda petik lepas dari penyakit. Salah satunya adalah antrak. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, nanti Dinas Peternakan harus konsolidasi dengan perguruan tinggi untuk membicarakan hal itu. Kalau saya tidak akan bicara tentang detailnya apa itu penyakitnya ya, mungkin saya hanya di kebijakannya. Mungkin yang harus dilakukan adalah satu, pembibitan, ada kajian pembibitan. Yang kedua adalah kita harus tetapkan dulu tata ruangnya kita di mana. Kalau saya tadi mengatakan ada terminal tadi, bahwa kita harus galakkan peternakan terpadu itu namanya apa itu? Yang integrated farming. Ya, jadi kawasan ternak itu. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa menseleksi, tidak bisa liar. Loh, yang dikatakan Pak Heri tadi, kalau ini ada mati harus segera lapor, belum tentu loh ada kesadaran itu. Belum tentu ada kesadaran itu. Bahkan mereka jual, sebetulnya dia tahu, tetapi mereka jual. Ya kan disembelih dulu. Ya. Kan begitu. Nah, sebetulnya ada UPT di masing-masing kabupaten kota, kalau mau menyembelih harus di sana dulu. Nah, kalau korban itu loh harus disembelih di UPT gitu. Tetapi kan ini ada ruang berbeda antara ritual, ada ritual dan ada memastikan ini ada penyakit atau tidak. Yang namanya ritual ya harus ada itunya lah. Kalau di UPT ada enggak gitu loh.
Kan biasanya kalau Idul Adha itu ya di kampung begitu kita sembelih bersama-sama begitu kan. Tanpa ada pertimbangan itu. Atau sebelum disembelih ini harus didaftarkan dulu ini terdaftar atau apa namanya kena ada penyakitnya atau tidak. Memastikan itu loh sebetulnya. Memastikan itu harus menjadi koreksi kita bersama. Yang kedua adalah kalau saya tadi menyangkut tata ruang itu karena tata ruang kita ini lama-lama rusak yang sudah ditetapkan akan bergeser fungsi. Ada alih fungsi gitu ya Pak ya? Ada alih fungsi. Ya toh Pak. Kita ini lahan pertanian aja 250 hektar per tahun kita udah hilang. Hilang. Ya. Kita ternaknya di mana? Betul. Kita mau ternak di mana? Kan begitu. Maka ini penting ini antara government dan perguruan tinggi mencoba membuat sebuah kajian ya. Membuat kajian bagaimana menciptakan lahan pekarangan yang semakin lama semakin habis, tetapi eksistensi dari peternak itu tetap eksis dan pastinya menghasilkan sebuah hasil ternak yang itu layak dikonsumsi. Menurut saya kok ini harus benahi mulai hari ini. Konsep hulu hilir barangkali harus diciptakan. Tidak mungkin kita akan menyelesaikan antrak di sini, tapi harus di sini dulu. Kalau ini sudah antrak, karena ini tadi sporanya luar biasa, bagaimana kita menciptakan generasi baru supaya itu tanda petik tidak terkena antrak. Atau kita sudah mengantisipasi supaya piaraan peternak kita itu tidak terkena itu. Dan pastinya ini butuh support budgeting pastinya. Jadi Prof, kalau ditanya saya seperti saya hanya tugasnya adalah budgeting dan regulasi. Kan begitu. Tetapi apa artinya saya yang punya budgeting tetapi perencanaannya salah? Maka pastikan dulu bahwa antara perencanaan dan target itu oke. Baru keluar duit. Kan begitu. Sebetulnya gini Prof, apakah di kami tidak punya ruang untuk membuat sebuah penelitian dan kajian? Ada Prof. Ada ya. Ada. Kajian-kajian banyak sekali untuk meneliti, ada. Tinggal Pak Heri aja membuat perencanaan itu. Tetapi apakah Pak Heri kalau sudah membuat perencanaan itu terus mendapatkan anggaran? Belum tentu. Belum tentu, Prof. Kita ini punya tradisi yang tanda petik yang harus Pak Heri harus mampu bahwa program ini penting gitu loh. Penting. Nah, biasanya kan Pak Heri ini tidak ketemu anggota dewan sebagai dok dulu, dia ketemunya dengan TAPD. Nah, TAPD belum tentu dia paham tentang apa yang menjadi misinya Dinas Pertanian. Begitu. Ya, Mas, jadi harus ke saya dulu. Ini mau apa? Biar yang perang kita gitu loh. Itu Mas Heri, nggak apa-apa kita buka aja. Biar TAPD juga dengar gitu loh. Karena kadang-kadang mandeknya di situ gitu loh. Begitu ya. Kita punya 1,432 triliun dari dana keistimewaan. Apakah dana keistimewaan tidak bisa untuk salurkan di di Dinas Pertanian? Bisa. Yang namanya dana keistimewaan itu salah satunya untuk kemaslahatan hidup. Ya, betul ya. Hari ini tadi saya ngobrol di depan itu, feeling saya next gak lama bahwa kita sudah terancam tentang ketahanan pangan. Kita terancam. Kita nggak terasa aja, kita mungkin sudah masih di zona aman. Ya kan, di negara-negara Eropa, Pak, sudah terkena krisis itu, ketahanan pangan. Mereka bank-bank pangan kalau di Eropa sana dia punya bank pangan, dan bank pangan sekarang sudah orang ke sana semua, karena semua mahal, Pak. Dan kita sudah pada fase indikasi bahwa apa-apa mahal sekarang. Baik, tadi kan Pak Dwi sudah berbicara pengamatannya beliau gitu kan terkait dengan kondisi peternakan di daerah istimewa Yogyakarta. Kita kembali lagi berkaitan dengan bagaimana peran seluruh stakeholder gitu kan ya dalam penanganan antraks gitu kan secara terpadu menggunakan One Health gitu kan. Mungkin saya sebelum ke Pak Heri saya mau ke Prof Arief dulu tentang konsep
One Health ini sendiri Pak, dalam penanganan antraks seperti apa, dan mungkin bisa secara singkat gitu, One Health ini apa sih gitu dalam penanganan ini nantinya? Gitu. Baik Mbak Rina, jadi konsep One Health ini kan baru ya. Jadi kalau kita ke definisi dari One Health itu adalah pendekatan di bidang kesehatan di mana mengintegrasikan antara kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan. Karena 3 komponen ini kalau salah satu terganggu nanti akan mengaruhi komponen yang lain. Sehingga pendekatannya harus benar-benar satu pendekatan begitu, jadi pendekatannya 3 komponen dijadikan satu begitu. Nah, ini penting dalam konsep penanganan antrak ini ya, karena penanganan antrak itu korbannya tidak hanya sapi, tapi ada juga peternaknya yang kehilangan. Kalau sapi itu sampai 20 juta, kemudian juga karena ini penyakit zoonosis, orangnya juga bisa tertular. Orang itu tidak hanya yang punya, tapi juga yang menyembelih, yang membawa, yang membersihkan, konsumsi, yang mengkonsumsi apalagi ya, masyarakat yang nggak tahu apa-apa dikasih gratis gitu atau murah dibeli dikonsumsi. Nah, sehingga pendekatannya harus, dan juga lingkungan. Karena apa? Penyakit ini kan bisa bergerak kalau tidak kita kontrol, bisa bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Kalau ada tanpa ada pengawasan lalu lintas di sekitar situ ya, ketika terjadi outbreak atau ada laporan tentang antrak, maka daerah itu harus diisolasi. Pergerakan hewan ternak itu keluar dan masuk itu harus benar-benar dilimitasi atau dibatasi begitu. Selain itu juga kita melakukan vaksinasi hewan-hewan yang ada di radius terdekat di situ sampai kondisi ini benar-benar tertangani. Sehingga itu konsep pendekatan One Health itu seperti itu, menyeluruh begitu dari 3 aspek itu. Kemudian terkait dengan ini ya, antrak yang supaya kita bisa kendalikan dengan baik. Salah satunya adalah kita, Jogja itu kan terkenal ini ya, kota wisata, begitu ya. Jadi ketika ada satu isu antrak di daerah tertentu di Jogja, itu langsung booming. Orang jadi kadang-kadang ada takut, apalagi kalau turis ya. Kebetulan 2 hari ini saya ada tamu profesor dari Jerman dan juga dari Inggris ya, ada kunjungannya. Mereka juga tanya-tanya tentang hal itu, bagaimana situasi dulu PMK, penyakit mulut dan kuku, termasuk juga antrak. Dia selalu tanya itu, karena itu isu itu kalau tidak kita create dengan baik itu jadi orang jadi takut, sehingga akan berimbas ke pariwisata itu. Nah, oleh karena itu menurut saya antrak ini salah satunya adalah bagaimana kita mengoptimalkan yang namanya rumah potong hewan atau RPH. Ya, selama ini ya, secara menurut aturan undang-undang bahwa hewan itu boleh dipotong itu di rumah potong hewan, punyanya pemerintah. Karena di situ ada pengawasnya, ada instalasinya yang sudah terstandar, dan sehingga produk yang keluar dari rumah potong hewan itu betul-betul layak untuk dikonsumsi. Ada kepastian. Ya, sehingga menurut saya ini sudah waktunya ini, kita ini harus memikirkan itu. Ya, menurut undang-undang bahwa daging itu harus keluar dari rumah potong hewan hanya untuk kondisi tertentu, misalnya alasan keagamaan seperti itulah. Nah, itu kan karena banyak masalah maka diperbolehkan memotong di luar rumah potong hewan. Nah, selama kondisi normal begitu, maka kita harus optimalkan ini rumah potong hewan. Kalau perlu fasilitasnya ditambahi ya. Kemudian juga di situ kalau di rumah potong hewan kan ada dokter hewan yang sebagai pemeriksa. Jadi SOP-nya bahwa hewan yang masuk itu dilakukan pemeriksaan namanya antemortem, pemeriksaan sebelum dia disembelih. Ya. Jadi misalnya dia mau dipotong di Jogja, dia berasal dari Wonosari misalnya, pada saat datang dia harus diperiksa dulu, kemudian diistirahatkan dalam waktu tertentu, baru kemudian disembelih. Setelah itu nanti, setelah disembelih ada pemeriksaan postmortem, pemeriksaan pasca mati atau pasca disembelih. Ya, dagingnya itu harus dicek dulu dari jeruannya, kemudian juga dari teksturnya, karkasnya dan lain-lain. Nah itu sehingga dipastikan bahwa produk atau daging yang keluar dari situ itu betul-betul layak konsumsi, atau yang kita sebut dengan namanya ASUH, Mbak. Ada istilah ASUH itu singkatan dari aman, sehat, utuh dan halal. Jadi daging itu aman untuk dikonsumsi karena dia sudah diperiksa dan bebas dari penyakit yang membahayakan pada orang yang mengkonsumsi. Ya, aman, sehat. Sehat itu bahwa daging itu menyehatkan karena dia mengandung protein yang tinggi, kemudian zat-zat gizi yang lain yang sangat bermanfaat bagi orang yang mengkonsumsi. Kemudian juga utuh, bahwa daging itu tidak tercemar oleh bahan-bahan misalnya
pengawet, ya, formalin atau apa begitu ya, borak dan lain-lain, dan juga halal. Jadi disembelih sesuai dengan syariat Islam, agama Islam. Jadi di rumah potong hewan itu ada ustadznya itu yang tugasnya mendoakan sebelum hewan itu disembelih. Jadi menurut saya optimalisasi untuk rumah potong hewan ini menjadi sangat penting supaya menjamin masyarakat dalam mengkonsumsi makanan atau daging itu aman, merasa aman. Karena dia ada pola asuh tadi ya, ada aman, sehat, utuh, dan halal. Begitu, sehingga betul-betul kualitasnya terjaga di situ. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan dalam di konsep One Health-nya ini sendiri ya Pak ya. Mungkin Pak Heri bisa menambahkan tadi kan pengoptimalkan rumah potong hewan, rumah potong hewan gitu kan, seperti itu. Bagaimana saat ini kondisi di DIY, apakah rumah potong hewan ini memang sudah cukup mumpuni seperti itu Pak? Dan mungkin ada hal-hal yang memang dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait dengan pengendalian untuk bisa menekan antraks di Yogyakarta ini sendiri Pak? Makasih. Jadi tadi disampaikan oleh Prof. Aris terkait dengan One Health tadi ya, artinya bahwa tidak hanya bisa dilihat dari satu aspek ya Prof ya, jadi aspek manusianya, ternaknya, dan lingkungannya begitu. Nah kemudian betul tadi yang disampaikan bahwa ini harus betul-betul menjadi konsen kita bersama. Kalau di kami ada tim penanganan zoonosis atau One Health begitu jadi di provinsi ada, di level provinsi itu memang terdiri dari institusi lintas sektor begitu. Jadi ketuanya memang Pak Sekda DIY, kemudian anggotanya itu ada dari Dinas Pertanian, ada Dinas Kesehatan, kemudian juga ada kampus, ada ya termasuk birokrasi itu ada Bapeda, ada Biro Bina Mental dan lain sebagainya. Nah kemudian intinya bahwa di situ yang punya tusi terkait dengan aspek manusianya, aspek peternakannya, dan aspek lingkungan itu betul-betul dia dilibatkan begitu. Kemudian diturunkan juga ke kabupaten, kemudian sampai ke tingkat wilayah, ke kecamatan itu ada begitu. Nah agenda kita bagaimana mengoptimalkan peran stakeholder itu begitu. Tadi Pak Dwi sampaikan masyarakat kita mungkin masih perlu ada paparan informasi atau pemahaman terkait dengan antraks tadi. Nah kalau kurang ya nanti resikonya seperti Pak Dwi tadi, mungkin ini ada ternak yang sakit hampir mati, ya mungkin dia sembelih kemudian dijual gitu ya Pak Dwi ya. Nah dijual murah itu kan salah satu mungkin kasuistik seperti itu. Itulah tantangan di kita, bahwa itulah yang harus kita ingatkan Mbak, bahwa apa yang dilakukan itu punya risiko. Risikonya tadi seperti yang Prof. Aris sampaikan, nanti kalau disembelih darahnya keluar, dia bersinggungan dengan oksigen, dengan udara, dia membentuk spora. Kalau membentuk spora saja mungkin tidak masalah, tapi ketika ditangani tangannya peternak tadi mungkin kurang higienis, apa ada luka, itu kan bisa menimbulkan dia tertular gitu. Kemudian mungkin ketika dikonsumsi itu juga bisa menyebabkan antraks di lambung gitu ya Prof ya, seperti itu. Artinya ada risiko, ini yang harus disadarkan pada masyarakat, ada risiko loh kalau itu antraks, karena ini zoonosis bisa menular ke manusia begitu. Sehingga biar beliau hati-hati, tidak hanya pada peternak saja tapi juga keluarganya bisa terancam begitu. Itulah yang harus kita ingatkan pada masyarakat, tidak hanya pada manusianya tapi bisa jadi juga dia akan menular pada ternak yang lain begitu. Nah inilah yang harus mereka pahami, risiko-risiko seperti ini, dan faktanya terjadi ketika ini disembelih, kemudian ini juga menular pada ternak yang lain karena tidak ya kurang paham tadi, abai akhirnya menular selang beberapa waktu, ternak yang lain juga ikut mati, kemudian mati lagi dan seterusnya. Nah kadang-kadang itu mencuat ketika sudah sampai manusia. Mereka periksa ke puskesmas, periksa ke rumah sakit, ternyata oh ini ada suspek antraks begitu ya Prof ya. Inilah baru akhirnya kadang-kadang kita sadar ini berarti yang harus kita antisipasi begitu. Nah itulah yang harus kita sampaikan, proses penyadaran itu yang harus mereka pahami. Nah daripada nanti ternaknya rentetan juga kena korban akhirnya pada mati. Nah mungkin tadi yang disampaikan Prof, ya ada satu ini dikubur karena dia tidak disembelih kan berarti darahnya di dalam tubuh. Nah itu dengan
didesinfektan, semprot formalin, kemudian dikubur, ditanam dalam, kemudian dengan proses tertentu itu kan lebih aman begitu. Harapannya tidak menular pada yang lainnya kan begitu Mbak. Itu seperti itu. Kemudian yang terkait tadi disampaikan Prof. Aris, bagaimana peran stakeholder tadi. Nah ini tentu kita bersinergi dan saling terkait dan saling berkesinambungan. Ketika kami punya indikator begini Mbak, jangan sampai ini terjadi ketemuan ini terjadi misalnya di puskesmas. Artinya kalau sudah di puskesmas itu kan sudah sampai ke manusia. Nah, padahal kasus-kasus yang ada di lapangan itu kan sebetulnya dari ternak dulu, ternak mati, kemudian nanti akan menular pada ternak yang lain, nah kadang ke manusia. Nah makanya kita awal sampaikan ternak mati laporkan segera ke puskesmas setempat biar tertangani kan gitu. Kuncinya apa? Kecepatan dalam penanganan. Nah itu kan seperti itu. Kemudian kalau itu cepat nanti harapannya kan tidak merembet, tidak menular kemana-mana begitu. Itu tadi. Kemudian yang terkait dengan rumah potong hewan, memang di Jogja ini secara prinsip di masing-masing kabupaten ada memang di Gunung Kidul yang sedang kita inisiasi untuk bisa membangun itu begitu nggih. Artinya memang dengan tersentral disembelih di rumah potong hewan itu kan akan terjaga begitu ya Prof ya. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian di sana ada juru sembelihnya, ada ahli, ada ustadz yang mungkin mendoakan, kemudian ada para medis dan medisnya sehingga terkontrol betul yang disembelih itu adalah hewan yang sehat begitu. Kemudian juga distribusi ternak itu dari luar daerah ketika masuk ke daerah tertentu ada persyaratan dari biasanya daerah penerima atau daerah pasar itu mereka mensyaratkan hewan yang didistribusikan harus ada surat keterangan sehat SKH begitu. Nah, salah satunya juga ada bebas antrak begitu, ada syarat itu begitu. Nah, itulah yang harus kita budayakan sehingga ketika misalnya di kota tempatnya Pak Dwi ini itu mereka kan tidak beternak, tapi mereka yang akan mengkonsumsi dagingnya. Nah, sehingga ketika mau disembelih mereka ada distribusi produk dari Gunung Kidul masuk ke kota atau mungkin dari daerah lain, dari Jawa Tengah masuk ke kota Jogja, itu dipastikan bahwa ada surat keterangan sehat yang berasal dari daerah asal ternak tersebut begitu. Kemudian juga ada keterangan uji laboratorium bahwa dia bebas antrak, kemudian bebas PMK begitu. Itulah syarat yang memang kita mintakan begitu nggih, dan ini memang diatur betul. Nah, dengan melalui rumah potong hewan itu akan terstandarkan. Jadi ketika mau dipotong ada suratnya enggak? Ada, aman. Enggak ada. Nah, nanti mesti dari sini ketika ditegur yang beli ternaknya ditegur. Kemudian ini juga daerah asal POV-nya atau yang punya tugas, yang punya kewenangan itu juga ditegur. Ini gimana ada ternak sampai sini kok tidak ada surat keterangannya. Nah, peternaknya juga ditegur begitu. Artinya inilah model mekanisme pengawasan yang harus kita lakukan bersama. Meskipun yang sepertinya tidak mudah ya, tapi kalau kita upayakan dan menjadi suatu budaya ini kan hal yang baik begitu. Kalau tidak kita mulai sekarang, kapan kan begitu? Ya, itu kan harus kita lakukan begitu. Nah itu dia tadi. Kalau Pak Dwi melihat mendengar tadi penjelasan dari Pak Heri seperti itu, pengoptimalan yang dilakukan oleh dinas memang sudah dilakukan untuk kabupaten kota, terutama yang tadi ada di Gunung Kidul, di Kulon Progo, dan juga di Sleman. Tadi juga Prof. Aris juga mengatakan bahwa pengoptimalan untuk rumah potong hewan. Kalau tadi Pak Dwi kan mengatakan diadakannya terminal ternak itu. Sama maksud saya. Nah itu. Mungkin ada hal yang lebih dioptimalkan lagi Pak. Kalau tadi Prof itu kan sudah jelaskan tahapannya untuk memastikan bahwa sampai layak konsumsi, tahapannya panjang banget tadi, panjang banget. Sehingga ya memang prosedur itu yang harus dilakukan kalau kita mau ada keamanan pangan yang sampai kepada masyarakat. Tapi kan pertanyaannya adalah fase-fase yang Prof tadi ceritakan, ada tahapan untuk memastikan bahwa daging itu layak dikonsumsi. Nah, kembali ke kita, kesiapannya SDM seperti apa? Kita punya RPH berapa? Maka tadi yang saya katakan tadi ada sebuah kajian itu mengkaji itu
Berapa sih kota itu kebutuhan daging, dari mana asalnya, begitu. Jadi ketika daging datang itu memang terkontrol betul. Kalau nggak terkontrol liar. Kan sekarang tinggal telepon misalnya peternak, tempatmu punya sapi ya? Oh, tempat saya mau ada hajatan. Ke sini ya, dia nggak lewat RPH, Pak. Ya kan? Nah, siapa yang harus bertanggung jawab ini untuk mengamankan ini semua? Ya polisinya lah, saya katakan polisinya gitu. Yang memastikan bahwa hewan masuk dan dipotong itu memang aman betul itu seperti apa? Seperti apa? Maka yang harus dilakukan adalah ada sebuah penelitian sebetulnya kebutuhan daging di masing-masing kabupaten kota berapa. Yang kedua, RPH tadi. Berarti memungkinkan di sebuah kabupaten ada beberapa RPH. Kalau RPH itu sangat jauh, pasti pada males juga. Iya, Prof. Iya. Pada males. Kalau mungkin di kota, karena di kota itu keluasannya kecil ya, hanya 32,8 km, saya kira cukup 2 RPH selesai. Walaupun sudah ada 1 RPH. Tapi yang lain, kan begitu. Ini kan tidak hanya bicara tentang sapi. Ada hewan ternak yang lain juga yang harus masuk di dalam RPH. Jadi RPH itu memastikan bahwa daging itu bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi. Maka tadi saya katakan itu kita masih miskin terhadap data. Terhadap data satu kebutuhan tentang kebutuhan konsumsi daging yang ada di kabupaten kota. Setelah itu data itu ada, maka bagaimana memastikan bahwa daging yang akan dikonsumsi itu aman. Tadi Prof sudah ngendika bahwa ada beberapa tahapan yang memastikan itu. Berarti tidak hanya kita punya RPH tempat pemotongan juga, tetapi pasti harus didukung SDM. Ya. SDM-nya dari mana? Kan begitu. Saya kalau lihat ada lowongan CPNS gitu, yang namanya dari kedokteran hewan gitu kan sedikit ya. Sedikit ya. Sedikit ini juga betul. Berarti ya kan Pak Heri pun enggak berani loh minta dari BKD gitu. Saya minta ini kan karena konsekuensinya apa? Konsekuensinya kan harus dibayar juga konsekuensinya. Maka kita bicara ini tidak hanya ngomongin tentang memastikan daging selesai. Terus yang memastikan siapa? Ini layak, ini enggak. Ini kan ada manusia, ada ahlinya ini. Dan ahlinya ini posisinya seperti apa? Nggak mungkin Prof ini hanya mengirimkan, kalau mahasiswa magang kan yang sementara. Hanya sementara, selanjutnya seperti apa? Ya kan, tempat-tempat jadi kan harus punya dokter yang dia harus mengontrol semua RPH, yang memastikan itu. Itu penting sekali loh ya. Apalagi, waduh, yang namanya antrak itu gila itu. Itu mungkin lebih bahaya daripada COVID ya. Sporanya aja ketika dia bercinta dengan O2 itu aja Prof tadi ya, bakterinya kena O2 langsung mengeluarkan memproduksi spora. Betul. Nah, itu yang bakterinya bisa kita matikan dengan antibiotik. Betul. Tapi sporanya nggak bisa. Butuh berpuluh tahun nanti. Makanya nggak main-main menurut saya. Maka tadi ada kajian data tadi. Pak Aris. Jadi Pak Aris itu kalau mau minta penambahan SDM, dia harus punya data ini, Prof. Ini harus dibantu, Prof. Ke BKD itu kenapa butuh dokter hewan sekian di dinas peternakan? Karena begini, populasinya seperti ini binatangnya. Kan begitu ya, Prof? Yeah. Di mana populasinya? Di sana. Kan begitu. Dan hari ini tidak bisa hanya kita konsen di gunung gitu saja loh ya. Sebetulnya sudah semua, tidak hanya di gunung gitu, antrak itu. Kita lihat yang di Piungan itu kan banyak yang namanya sapi-sapi liar yang makanannya hanya plastik. Iya, itu juga perlu. Itu perlu diteliti loh ya. Betul. Perlu diteliti itu. Saya mengamati loh. Maka hari ini saya mau mengatakan bahwa ekosistem kita ini sudah rusak. Sapi sampah. Sudah rusak.
Jadi mengapa kok seharusnya binatang ini makan ini kok jadi binatang ini jadi makan ini, karena kita sudah dirusak ini. Sebelumnya ini Prof, sebelumnya kita bicara dengan Dinas Kehutanan. Bicara apa itu? Tentang kera ekor panjang. Makaka. Makaka. Nah, itu. Makaka itu. itu. Jadi masalah. Ya jadi masalah kan. Saya ditanya loh, ini persoalannya itu hanya dibuatkan jaring untuk menangkap dia, ini kita mau musnahkan atau kita pelihara. Kan begitu. Ini sama loh. Mengapa yang namanya kera itu sampai menyerang menyerang desa, terus ya kan berarti ada sesuatu habitat yang sudah dirusak oleh manusia itu sendiri. Ya kan? Nah, jangan-jangan abstrak itu juga bagian dari itu, dari habitat yang sudah rusak. Makanya kalau saya bilang, tadi bilang Mbak ada lingkungan hidup kan, hal tadi kan termasuk di dalamnya adalah lingkungan hidup. Dari One Health-nya. Ada lingkungan hidup. Jadi ya ini kehidupan ini harus berdamai dulu. Sesuai job, kalau kamu harus kamu bisanya makan itu ya kamu harus makan itu, jangan merusui makan yang lain gitu loh. Ya nanti orang yang dimakan pasti juga protes. Gitu. Makaka juga punya nurani. Makaka, betul. Kami sering diminta untuk bantu. Betul, kan? Di musim kemarau itu banyak makaka yang turun ke desa nyuri itu bahan makanan. Karena dia sudah kekurangan makan gitu loh. Kekurangan makan. Kekurangan makan. Berarti memang diperlukan SDM yang juga mendukung ya Pak ya? Betul. Kita ini kalau mau jujur kita kekurangan SDM. Kita kekurangan SDM. Maka saya harus tegaskan lagi kepada Pak Heri. Pak Heri harus membuat sebuah kajian, dan kajian itu harus dituangkan di dalam perencanaan, dan perencanaan itu harus ditindaklanjuti dengan kebijakan, dan kebijakan itu supaya hidup harus ada regulasi. Itu tugasku. Itu tugasku. Itu Pak. Tapi hebat saya kalau perencanaannya nggak ada, saya nggak bisa. Nggak bisa. Makanya Mas Heri saya pengen ada perencanaan yang komprehensif dalam hal ini, yang harus melibatkan semua stakeholder, tidak hanya dengan dinas kesehatan saja, sampai kepada kajian itu akan menentukan berapa SDM yang akan dibutuhkan. Gitu. Nah dari tadi Pak Dwi Mendiko gitu Pak, berarti ada beberapa dukungan mungkin yang dari dinas ini sendiri untuk penanganan ini. Sejauh ini dari mana saja Pak dukungan SDM yang saat ini memang sudah ada untuk penanganan antraks ini Pak? Jadi gini Mbak, di tingkat lapangan kami ada Poskeswan. Jadi Poskeswan itu kalau di manusia namanya puskesmas begitu ya. Nah itu kan Poskeswan itu pos kesehatan hewan. Berkumpulnya tenaga medis, para medis yang di tingkat lapangan, yang dia tentu mendampingi masyarakat kita. Ada masalah, ada hal yang perlu dikomunikasikan, itu melalui dia gitu. Itu yang di tingkat lapangan. Kemudian ada yang di kabupaten, SDM yang di dinas kabupaten, kemudian di provinsi. Kemudian ada OPT pusat yang di daerahnya Balai Besar Veteriner. Jadi ya itu perannya memastikan bahwa aspek kesehatan itu betul-betul bisa tertangani secara baik. Kemudian peneguhan diagnosa, kemudian hal-hal yang terkait dengan kesehatan hewan secara uji laboratorium itu dilakukan di sana begitu nggih. Dan itu wilayah cakupannya tidak hanya di DIY tapi DIY Jawa Tengah, kemudian juga beberapa wilayah Jawa Barat begitu. Artinya cakupannya cukup luas. Tapi karena kantornya di sini kan berarti ini hal prioritas di kita begitu. Kita beruntung karena tempatnya kantornya di Wates gitu Mbak. Itu kemudian kita punya kampus bermitra dengan Prof. Aris dan teman-teman di Fakultas Kedokteran Hewan. Itu kan salah satu hal yang sudah kita lakukan dan ke depan tentu akan kita intensifkan begitu nggih. Kemudian yang berikutnya ada di kami itu ada dokter hewan berwenang, itu yang memang legalkan oleh Bapak Gubernur bahwa dia punya kewenangan untuk mengawal kesehatan hewan yang ada di lapangan begitu nggih. Nah, kemudian ada mitra kita namanya Asosiasi Dokter Hewan Indonesia, cabang Jogja itu PDAI. Nah, itu ada mitra kita di sana.
Jadi itu dokter-dokter hewan yang punya profesi sebagai medis veteriner. Nah itu yang ada di masyarakat kita itu PDAI tadi. Nah itulah beberapa mitra yang mengawal di tingkat masyarakat begitu nggih. Betul tadi yang disampaikan Pak Dwi, mungkin kalau jumlah tenaga medis kita itu ya mestinya ada konversi. Jadi konversi populasi ternak kita, kemudian kondisinya seperti apa, itu mestinya ada dalam satu kawasan, satu wilayah itu perlu ada medisnya berapa. Itu kan harusnya ada kalkulasi itu. Sehingga nanti penanganannya bisa efektif begitu. Basisnya adalah betul tadi disampaikan data kondisi karakteristik peternakan yang ada di DIY, harusnya kan begitu. Daerah-daerah yang memang kondisi ternaknya populasinya tinggi, itu mesti di situ harusnya ada didampingi oleh beberapa dokter hewan yang mengawal. Kemudian di daerah yang lain mungkin yang populasinya kurang atau tidak ada potensi peternakannya, itu kan bisa mungkin diminimalisir. Kita sudah mengawal yang seperti itu, tapi kadang-kadang juga karena kepentingan birokrasi itu kemudian mereka juga perlu ada semacam peningkatan karir dan lain sebagainya, mereka kadang-kadang terus rotasi, mutasi dan lain sebagainya. Itu kan yang terjadi di lapangan begitu nggih. Itulah kondisi di kita begitu. Nah, yang berikutnya yang terkait dengan mungkin kebijakan ke depan, ini matur nuwun Pak Dwi, artinya kita diingatkan oleh Pak Dwi nanti ayo ke depan bareng-bareng ini kita kaji, artinya kebijakan itu basisnya adalah kajian dari lapangan. Nah, kajian itu kan nanti juga menghasilkan informasi dan data yang ada di karakteristik wilayah kita begitu. Itulah dasar penentuan kita melakukan kebijakan. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Dwi. Setiap tahun di beliaunya itu ada pengadaan sapi, ada pengadaan kambing gitu. Untuk hibah gitu ya. Untuk hibah. Di semua peternak itu dikasih. Cuman memang mungkin kita teledor tentang namanya pengadaan. Mungkin Prof tahu ya, pengadaan lelang gitu kan. Lelang yang kadang-kadang standarnya adalah siapa yang nawar paling rendah menang kan gitu kan. Belum tentu bahwa yang nawar rendah itu pasti kualitasnya bagus. Maka kita ini kadang-kadang tidak ada tidak ada kewenangan untuk mendetek bahwa bibit ini memang tersertifikasi. Itu loh Prof. Maka ini masukan kepada Pak Hedi aja, kalau nanti ada pengadaan lagi, nah bagaimana dinas juga konsultasinya dengan perguruan tinggi untuk memastikan bahwa bibit ini betul-betul sampai kepada peternak, yang akhirnya kan keluarnya kepada peternak itu, oh baru 1 bulan meninggal, kan mesti ada something toh, pasti something ini. Oh sapinya meninggal, ya ada 2 meninggalnya, meninggal hilang atau dijual, itu dua-duanya masyarakat. Tapi saya kira kok pentahelik ini harus di antara government, kalau hari ini government, perguruan tinggi, peternak harus kolaborasi gitu ya Pak ya. Nah, itu tadi dalam sistem One Health-nya itu tadi ya Pak ya. Baik. Nah, Prof Haris ini kan tadi juga sudah mengenai SDM seperti itu dari dinas, memang sudah mengoptimalkan agar nantinya bagaimana di setiap kabupaten kota itu memiliki tenaga medis ataupun SDM yang lainnya dalam penanganan hal ini, terutama untuk perawatan hewan ternak seperti itu. Kalau dari kampus seperti itu Pak, untuk pengendalian antraks ini bagaimana perannya dari akademisi seperti itu? Terima kasih. Jadi kalau kami kampus kan kami punya mahasiswa ya. Mahasiswa kami sekarang di FKH UGM itu punya 4 prodi ya. Prodi S1 Sarjana Kedokteran Hewan, prodi Profesi Dokter Hewan, prodi S2 Master Sains Veteriner, dan prodi S3 Dokter Sains Veteriner. Nah, kami punya SDM nih. Nah, kalau kita selalu berkoordinasi dengan Pak Hiri ya, karena beliau yang punya wilayah. Sehingga kami misalnya untuk program percepatan vaksinasi, Pak Iri punya program, punya vaksin, kita nanti menerjunkan mahasiswa. Seperti yang kami lakukan dalam beberapa tahun ini ketika kasus PMK, penyakit mulut dan kuku, LSD, dan juga terakhir antrak, kita menerjunkan mahasiswa dari berbagai lapisan dari 4 prodi tadi
Untuk prodi yang sarjana kedokteran hewan, kita menerjunkan mahasiswa semester 8. Seperti kemarin ketika Idul Adha kan butuh pemeriksa hewan yang akan disembelih sampai nanti daging yang akan dibagikan. Ya. Karena waktu itu kalau tidak salah ada 78.000 sapi yang disembelih ya Pak, sapi, kambing, domba ya. Totalnya ada 78.000, kita butuh mahasiswa tuh untuk nanti kita terjunkan ke 1 kota dan 4 kabupaten di masjid-masjid besar yang menyelenggarakan penyembelihan itu. Ya, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa penyembelihan itu kalau normal harus di rumah potong hewan, tetapi ketika kondisi ada alasan keagamaan, maka bisa takmir masjid itu membentuk kepanitiaan untuk melakukan penyembelihan sendiri, tetapi harus ada pengawas. Kalau pengawasnya dari timnya Pak Heri tentu saja tidak memenuhi kan, sehingga Pak Heri biasanya bekerja sama dengan kami untuk menerjunkan mahasiswa. Mahasiswa kami yang kami terjunkan itu semester akhir biasanya, tetapi karena tahun ini banyak sekali, kami juga mahasiswa semester 6 itu kami bekali, kita beri pembekalan sehari penuh gitu, beberapa hari sebelum penerjunan terus kita terjunkan supaya mereka betul-betul memahami dengan baik apa yang harus dilakukan gitu. Dan juga untuk selain itu tadi juga sampaikan juga kita juga bekerja sama dengan alumni kami. Alumni kami kalau di Jogja itu berhimpun dalam namanya PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Yogyakarta. Itu kalau anggotanya ada 300-an dokter hewan seluruh Jogja, tetapi biasanya yang kerso dan ada waktu itu hanya sekitar 60%-an lah. Kemarin kita menunjukkan 180 dokter hewan yang itu sudah mereka dokter hewan yang bekerja di dinas dan juga yang praktek swasta. Selain itu juga kita memberdayakan dosen-dosen kami. Kami juga ada dosen kami itu saat ini ada 85 orang. Kemarin sekitar 60% juga bisa bersedia untuk membantu, terutama di masjid terdekat di rumahnya. Seperti saya juga tinggalnya di Mulia Gede, ada masjid Mulia Gede yang punya Keratan tuh, kita masjidnya juga besar karena kemarin itu kita menyembelih 8 sapi dan kambingnya sekitar 30-an. Itu kan juga butuh seorang pemeriksa. Nah itu kita terus bekerja sama dan menerjunkan mahasiswa supaya dia juga belajar dari kondisi real di lapangan. Tidak hanya dapat dari kuliahan, teori, begitu kan membosankan kadang-kadang ya. Tapi mereka kita terjunkan, kita bagi-bagi, sebelumnya kita beri pembekalan, sehingga ketika saat diterjunkan mereka sudah siap untuk bekerja, untuk membantu tahmir masjid, untuk memeriksa hewan yang tadi akan disembelih sampai nanti daging yang akan dibagikan. Itu hanya pengawasan saja atau ada penerjunan untuk mungkin yang vaksinasi tadi Pak? Nah, kalau vaksinasi dalam kondisi tertentu ya, kalau sekarang program vaksinasi mungkin belum ada, dalam waktu dekat belum ada ya Pak Heri. Tetapi ketika kami dibutuhkan Pak Heri ngontak saya segera nanti menyiapkan. Akhir musim kemarau mungkin, Bro. Siap, karena kami juga punya mahasiswa koas, mahasiswa tingkat profesi yang sebentar lagi dilantik jadi dokter hewan, sehingga dia paralelnya sudah bagus. Kita siap terjunkan sebagai tim pertama yang kalau sewaktu-waktu dibutuhkan kita segera terjunkan mereka. Gitu. Dan mahasiswa senang sekali, mahasiswa kan masih muda ya, energinya masih banyak, itu kalau diajak ke lapangan sudah mereka semangat sekali. Regenerasi juga gitu ya untuk penerjunan di lapangan gitu. Oh berarti dalam waktu dekat ada vaksin itu menunggu setelah musim kemarau ini ya Pak ya? Ya, artinya kan kita sesuaikan dengan kondisi kira-kira nanti bagaimana imun itu bisa muncul, kemudian menghadapi kondisi yang biasanya kasus antrak atau penyakit antrak itu muncul begitu. Jadi kita siapkan sebelum penyakit itu muncul begitu. Artinya untuk pencegahan begitu Mbak. Berarti terus-menerus dilakukan pencegahan tadi ya Pak ya, vaksinasi, lalu tadi pengawasan gitu kan ya, dan pengoptimalan rumah potong hewan. Kalau bisa tadi Pak Heri juga menyampaikan di Gunung Kidul lebih lagi diperbanyak di untuk rumah potong hewan di sana gitu ya Pak ya. Artinya ya ke depan kita upayakan untuk bisa kita bangun begitu. Kebetulan kan memang belum ada yang di Gunung Kidul. Kita ngajak kabupaten, ayo segera nanti bisa kita upayakan begitu Mbak. Baik. Nah, kalau tadi Prof. Ari sendiri, teknologi ini kan juga semakin berkembang seperti itu ya Prof. Kontribusi yang diberikan dari bidang kesehatan manusia khususnya dalam pengendalian zoonosis ini seperti antraks seperti apa? Kesehatan manusia atau kesehatan hewan? Dari kesehatan hewan ini sendiri juga bisa. Oke. Jadi kami selalu mengupdate ilmu ya. Jadi bagaimana kita mendiagnosa dengan tepat ketika ada laporan di lapangan, kemudian apa yang harus dilakukan. Jadi
kemarin kita sudah memberi pembekalan untuk dokter hewan di frontliner atau garda terdepan. Jadi ketika kami bekerja sama, kebetulan kami waktu itu mendapatkan pendanaan dari namanya Indonesia Australia Red Meat Cattle and Partners. Itu adalah suatu lembaga non-government gitu, NGO gitu, yang dari Australia. Mereka memberi pelatihan yang kebetulan bekerja sama dengan kami, karena kami punya sumber daya yang bisa dilibatkan dalam pelatihan itu untuk melatih para dokter hewan dan juga para medis yang ada di lapangan. Ini kami waktu itu kebetulan mendapatkan area di Jogja dan Jawa Tengah. Jadi selain kita bekali mereka dengan cara teknik mendiagnosa yang tepat, kemudian juga melakukan misalnya mereka mengirimkan sampel yang harus tadi segera dikirim ke BPVET atau Balai Besar Veteriner untuk dilakukan peneguhan diagnosa di sana. Itu juga mereka kita latih dengan pelaporan. Pelaporan itu kan nanti masuknya ke Insignas atau suatu software untuk laporan tentang kondisi penyakit hewan yang ada di Indonesia. Nah itu kami selalu mengupdate itu, dan alhamdulillah kemarin kita sudah banyak sekali yang kita sampai 4 batch, setiap batch itu ada 30 paramedis dan medis yang kita latih dalam waktu 3 hari, 4 hari, dan itu pelatihannya benar-benar profesional karena ada pre-testnya, kemudian selama 3 hari penuh itu mereka kita expose, kita beri kuliah dan langsung praktek ke lapangan, dan nanti terakhir itu ada post-testnya. Jadi ini betul-betul seperti betul jadi yang profesional begitu. Jadi harapannya memang ketika ada outbreak atau laporan segera mereka merespon dengan cepat, memberi laporan dan juga menyiapkan sampel-sampel yang harus didiagnosa dengan cepat supaya segera diketahui bahwa itu outbreak itu misalnya antrak itu langsung segera diketahui dan diberi penanganan yang semestinya begitu, yang tepat untuk setiap penyakit itu. Dan kami juga selalu menyiapkan dosen-dosen kami, ya kebetulan kami kan dosennya tadi 80% sudah dokter dari berbagai dalam dan luar negeri begitu ya, sehingga untuk ilmu yang terkait bidang kesehatan hewan kami insya Allah update lah gitu. Dan kami selalu bekerja sama dengan Pak Heri yang beliau yang punya wilayah, begitu beliau minta bantuan kami siap, baik itu menerjunkan mahasiswa atau dosennya begitu. Saling berkontribusi nantinya seperti itu ya. Baik, di akhir gitu kan ya, semua punya harapan masing-masing di masa yang akan datang seperti itu. Nantinya ingin seperti apa, lebih apa yang ingin ditingkatkan lagi dari penanganan antraks ini, terutama dalam penggunaan One Health-nya ini sendiri, sistem One Health ini sendiri. Dari Pak Heri dulu. Makasih Mbak. Jadi kata kuncinya, karena pelakunya adalah peternak, sehingga peternak harus paham, harus sadar. Nah, mereka harus terpapar informasi atau teknologi yang tadi disampaikan oleh Prof. Aris ya, itu. Nah, kemudian yang berikutnya juga keluarganya itu ada putra-putranya, kemudian ada masyarakat sekitarnya begitu. Itulah yang harus kita sadarkan begitu. Nah, dengan kondisi SDM di kita yang jumlahnya bisa dikatakan relatif terbatas baik di kabupaten, provinsi ataupun pusat begitu, sehingga ini perlu mekanisme yang pas begitu nggih. Nah, kami itu berupaya mengkomunikasikan dengan teman-teman pusat, itu ada dukungan pendanaan dari FAO untuk bagaimana program peningkatan kesadaran pada masyarakat. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu ini sudah digodok Mbak. Jadi bagaimana model peningkatan kesadaran itu. Makanya yang untuk anak usia dini itu ada untuk anak-anak SD, kemudian SLTP, ini kami godok kurikulumnya, kami kerjasama dengan pusat dan dengan Balai Besar Guru Penggerak begitu. Nah, mereka kan yang punya metode, yang punya teknologi bagaimana menyampaikan pesan pada anak usia dini. Ini kan penting bekal ini pada mereka begitu. Tadi Pak Dwi sampaikan kita ingin memutus generasinya, generasi yang kalau bisa yang nanti dia itu sudah sadar betul sehingga ini bisa diantisipasi betul itu. Nah, kita membekali dari anak usia dini. Nah, kita ini sudah sampai tahap penyiapan kurikulumnya. Kemudian harapannya nanti di awal tahun 2024-2025 ini akan kita sampaikan. Artinya
kemarin sudah ada pembekalan pada Widya Iswara di Balai Besar Guru Penggerak, kemudian mereka sudah ada semacam FGD simposium begitu. Nah, nanti kita akan eksekusi di awal tahun ajaran ini begitu. Itu untuk generasi anak usia dini begitu, nggih. Kemudian untuk generasi anak dewasa atau anak-anak yang SLTA mahasiswa, nah kami juga itu tadi mengajak bagaimana Kesmafet Kementan itu bisa ada kontribusi, makanya FAO juga mendanai ada kerjasama antara Kementan dengan Fakultas Kedokteran Hewan ya, temannya Prof. Aris ini Mbak. Jadi itu tadi ada dukungan bagaimana peningkatan aktivitas masyarakat, kelompok mahasiswa ini yang bisa diterjunkan ke lapangan. Karena kalau fungsinya Prof. Aris ini kan ada bagian pengajaran, ada pengabdian masyarakat ya, ada penelitian. Nah tentu ini kan yang penelitian dan pengabdian pada masyarakat kan bisa disalurkan ke sana. Nah, tentu ini perlu peran dari berbagai pihak, termasuk FAO mau mendanai, kemudian sudah ada PKS-nya ya Prof ya. Kemudian ini mau nanti menjadi semacam model kurikulum KKN tematik, atau mungkin ada semacam peningkatan aktivitas penguatan internal di kampus, nanti ke depan kita terjunkan gitu ya Prof ya, bisa pada saat KKN tematik tadi, bisa pada saat pengabdian pada masyarakat, kemudian kalaupun ada penelitian itu nanti bisa diaktifkan dan lain sebagainya. Ini artinya upaya yang sudah dilakukan di dua aspek tadi. Kemudian di masyarakatnya tadi kan kamu sampaikan bagaimanapun juga faktor kunci adalah peternaknya, karena mereka yang harus bersinggungan dengan ternaknya, sehingga mereka harus punya kesadaran yang baik kan begitu, terpapar betul dengan informasi itu. Nah kami bekerja sama dengan AIHSP, jadi itu lembaga donor dari Australia, itu bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Nah DIY termasuk salah satu model yang digunakan untuk pengembangan penanganan penyakit menular strategis yang ada di masyarakat, dengan pendekatan One Health tadi begitu. Nah ini yang untuk masyarakat peternak, kemudian kelompok lingkungannya ini mereka sudah kita terjunkan. Artinya inilah kolaborasi yang kita lakukan. Kita paham dengan kondisi SDM terbatas, pendanaan terbatas, ayo kita mengajak pihak luar untuk bisa berkontribusi di sini begitu. Harapannya demikian sehingga ke depan kasus antrak ini bisa semakin diminimalisir, kemudian penanganannya bisa nanti tuntas begitu harapannya. Oke, terima kasih Mbak. Iya tadi. Pak Dwi menambahkan? Saya ulangi aja bahwa Pak Heri, Pak Prof tadi sudah dia punya kelebihan dan dia punya sumber dana dan sebagainya tadi ya kita harus menyajikan ke perguruan tinggi dan dinas, harus ada data. Di mana sih nanti kita punya sekolah yang tadi ada kurikulum tadi, ya kan? Di mana? Nah, kita harus punya data. Menurut saya untuk mulai ini, saya katakan lagi bahwa ada kajian dulu, kajian berbasis data. Kalau di situ ada edukasinya di mana data. Kita mau membuat sebuah sekolah gitu, sekolah tentang bagaimana bekerjasama dengan perguruan tinggi, di mana data lagi. Sehingga kajian itu penting. Kajian ini akan menentukan sebuah perencanaan. Dan perencanaan ini akan menentukan berapa kebutuhan anggaran. Sehingga ketika perencanaan dan anggaran sudah klop, maka harus kita payungi dengan regulasi. Itu tugas saya. Nanti regulasi kerjasama Pak Heri, Pak Dwi juga. Dari Prof. Aris sendiri? Ada yang dua yang saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan ini Pak, satu negara itu bisa dikatakan maju, salah satu indikatornya adalah konsumsi protein hewani yang meningkat. Protein hewani itu apa saja? Ada daging, susu, telur, ya kan. Nah terkait dengan itu, saya melihat ke depan negara kita ini kan sekarang ada program namanya minum susu dan makan bergizi kan. Otomatis bidang peternakan Pak Heri ini nanti ke depan ini jadi sekali, jadi seksi sekali atau penting itu untuk tanam pangan. Kalau jadi. Gitu. Sehingga ya menurut saya ini perlu kita persiapkan ya.
untuk kita bagaimana mencukupi kebutuhan itu dan juga mempersiapkan bahwa makanan yang akan dikonsumsi itu betul-betul sehat, asuh tadi ya, aman, sehat, utuh dan halal. Nah, itu untuk dagingnya. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan, kita perlu berkoordinasi, bekerjasama dalam pentahelik. Pentahelik itu A, B, G, jadi A-nya itu akademisi, B-nya itu bisnis, jadi terkait dengan misalnya feedlot atau penggembukan atau hal yang lain atau yang lain. Kemudian A, B, C-nya itu A, B, G-nya government, Pak Heri ya, Pak Heri. Kemudian tentu saja ada community, C-nya itu community, itu komunitas yang terkait dengan peternak, kemudian komunitas NGO yang berbasis di misalnya di sapi perah dan lain-lain ya, dan juga pers, jenengan nih Mbak, yang pers ini yang untuk memberikan KIE, komunikasi, edukasi dan informasi yang baik ya. Terutama misalnya ada kasus penyakit itu bagaimana kita menghandlenya, bagaimana kita memberi informasi supaya masyarakat tidak terlalu panik ya. Tapi kita bisa bahwa kita tahu kemudian kita bisa mengontrol gitu. Misalnya ada kasus antrak, memang antrak itu sangat bahaya, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan antrak supaya korbannya minimal, kemudian kejadian segera tertangani. Ini perlu peran dari pers itu. Jadi itu Mbak yang saya sampaikan dua itu. Jadi bidang peternakan ini kedepannya prospek dan perlu kita siapkan. Yang kedua tadi kerjasama pentahelik dari 5 pihak tadi yang bisa program apapun kalau kita bekerjasama dengan baik ini akan bisa, insya Allah bisa sukses begitu. Itu dia tadi. Semoga saja ini juga bisa menjadi satu pelajaran juga bagi masyarakat. Kita juga sama-sama membantu seluruh stakeholder dalam penanganan antraks, terutama kesadaran masyarakat yang memiliki hewan ternak agar benar-benar dijaga dan juga diperhatikan dalam kesehatannya seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Heri, Pak Dwi, Prof. Haris atas kesempatan hari ini. Semoga membantu masyarakat dan kesadaran masyarakat dalam penanganan antraks di daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu saya Zintia Rina pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih banyak. Ya, makasih. Pak Heri, Pak Dwi. Terima kasih, nggak terasa ya, 1 jam loh. Terima kasih Bapak. Pak Dwi, Pak Sajam makasih. muncul. Makasih Pak Dwi. Ya, siap Prof. Makasih Prof.